Langit Banten sore itu berwarna tembaga. Di halaman keraton, senja mengguratkan bayangan sejarah. Dialah Pangeran Arya Yudanegara, bangsawan dari Sumedang Larang, yang kini sudah menjadi penopang bagi sejarah Kesultanan Banten. Sudah hampir 2 dekade, Pangeran Arya Yudanegara menetap di tanah Kesultanan Banten. Bersama 2 kerabatnya, Arya Wangsakara dan Arya Santika, mereka meninggalkan Sumedang karena adanya perbedaan sikap dengan penguasa setempat yang terlalu tunduk pada kehendak VOC. Di tanah baru ini, mereka bukan sekedar pelarian, tapi mereka juga seorang pelopor. Yudanegara dipercayai Kesultanan Banten untuk membuka lahan di tepi utara Sungai Cisadane untuk membangun pemukiman dan kelak benteng pertahanan bagi Kesultanan Banten. Dan benteng itu pun kemudian dinamai Benteng Makassar. Sebagian besar pasukan di sana adalah orang Bugis Makassar yang dibawa ke Banten setelah VOC menandatangani perjanjian Bungaya dengan Sultan Hasanuddin dari Goa. Dan dari sana Yudanegara tahu bahwa perlindungan itu datang dari kecerdikan, bukan dari kekerasan. Walaupun orang-orang menganggap Yudanegara terlalu lunak, dan juga para bangsawan menyindir sikap Yudanegara dengan diam dan juga dengan tatapan tajam, serta tertawaan dari orang-orang saat adanya rapat di istana. Dan tiba-tiba kekacauan pun datang di tanah Banten. Ketegangan serta peperangan pun tidak dapat lagi terhindarkan. Bahkan Arya Santika pun memilih jalan perang, dan ia gugur di bawah perang dengan pasukan VOC, dan ini pun meninggalkan luka dalam di hati Pangeran Yudanegara. Sejak saat itu pun perang tidak dapat lagi terhindarkan. Para pasukan VOC pun mulai berpatroli, dan rakyat-rakyat pun mulai gelisah dengan keadaan yang mereka alami saat ini. Karena di masa itu tekanan pun terus datang di dalam peperangan antara pasukan VOC dengan Kesultanan Banten. Perang pun terus terjadi, dan ini memaksa Pangeran Yudanegara untuk memutar otak, dan dia pun pada akhirnya bertemu diam-diam dengan pejabat VOC untuk saling bertukar informasi dan juga mengetahui seperti apa kekuatan dari pasukan VOC tersebut. Ini pun menjadi penanda bahwa ia kembali ke jalannya, menjadi jembatan penengah di tengah retakan sejarah. Inilah dia Pangeran Arya Yudanegara.